Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa, di akhir pekan saya akan menganalisa saham-saham yang direquest oleh Bapak Ibu dan teman-teman di kolom komentar YouTube dan juga di channel grup Borneo Trader, Telegram, dan Instagram. Yang pertama yang akan saya analisa kali ini ada saham IMAS, kedua GIA, ketiga ELSA, keempat TKIM, dan kelima INKP. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada IMAS. IMAS pada hari Jumat kemarin naik 6,35% ke harga 1.255 dan terlihat asing di kenaikan IMAS hari Jumat net sell, tapi net sell-nya tipis saja ya. Broker semarinya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMAS mempertahankan supportnya di 1160 sampai 1170, potensi arah IMAS ke 1390 ya. Dan IMAS ini akan bagus kalau sudah di atas 1390 atau 1400 ini ya. Jadi dia tidak akan bermain di range sideway-nya lagi. Range sideway-nya ada di 975 sampai 1390 ini. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Nah, untuk IMAS walaupun ini ada terindikasi mampu menahan supportnya di 1160, tapi kalau saya lihat ini belum bisa spekulasi buy karena cut loss-nya agak dalam ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau cut loss di sekitaran 9% ya buy aja. Tapi kalau saya mending buy-nya nunggu dia di dekat-dekat supportnya ini di 1170 atau 1180 ini baru spekulasi buy IMAS, atau nunggu dia breakout dari 1400 spekulasi buy aja. Kalau dia menyentuh 1400 spekulasi buy, arah selanjutnya ya target profit ke 1600. Kalau itu mampu di breakout ya, IMAS kemungkinan besar di 3 sampai 4 bulan ke depan ya. Di bulan Maret, April itu potensi IMAS akan ke 2000. Kalaupun dia tidak mampu naik lebih dari 2000 ya minimal dia menyentuh 2000 3 sampai 4 bulan ke depan ya. Jadi seperti itu untuk IMAS, masih berpotensi mengarah ke atas tapi wait and see dulu ya. Kalau Bapak Ibu mau buy di harga pertengahan ini ya silahkan, tapi kalau saya mending di dekat-dekat support di 1170 sampai 1180 atau di atas kalian di 1400 spekulasi buy-nya. Harusnya juga IMAS ini masih mengarah ke atas ya. Kalau Bapak Ibu mau simpan untuk jangka waktu 3 sampai 4 bulan ke depan ya udah bisa mulai nyicil nih di harga sekarang. Kalaupun dia ternyata breakdown ke 900 atau 1000 ini ya, ke 1000 ini, tambah lagi harusnya IMAS tidak akan turun lebih dari 970 sampai 980. Jadi maksimal penurunan IMAS itu di 1000-an lah ya, dan masih berpotensi besar mengarah ke atas. Jadi seperti itu strateginya. Indikator MACD juga masih mengarah ke atas, volume juga mulai meningkat, dan ya potensi besar ke 2000 lah IMAS 3 sampai 4 bulan ke depan. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada GIA. GIA pada hari Jumat kemarin naik 3,14% ke harga 394, dan kita lihat GIA masih dijual asing. Broker semarinya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal GIA mantul dari supportnya 382. GIA ini harusnya memang seperti analisa saya sebelumnya 380 akan dipertahankan ya. Arah selanjutnya GIA akhir tahun bisa ke 445 sampai 450 ya. Masih sama seperti analisa saya sebelumnya tentang GIA ya. Sini akhir tahun apakah bisa spekulasi buy? Bisa Bapak Ibu, cut loss saja di bawahnya ini, di bawah 380, 375 bisa, atau di 370 lah. Nah, maksimal cut loss di 370, batas toleransi. Turun dari 370 cut loss saja ya. Jadi seperti itu. Potensi bagus juga untuk dia. Harusnya dia mempertahankan ya 380, dan terbukti ini udah pernah breakdown di hari Kamis. Akhirnya dia tutup di 382 dan besoknya dia rebound lagi. Ya, volume juga mulai meningkat GIA ya dari tanggal 9 November ini,
Dan indikator MACD walaupun terindikasi melandai, bar chart di atas nol makin tipis, ya potensi dia masih ke atas, cuman ya ada koreksi-koreksi dulu lah sebelum dia naik ya. Harusnya besok minggu depan dia naik ya, minimal ke 400 ya. Minggu depan minimal dia harus ke 400. Dan kalau dia minggu depan breakout dari 400, sangat mudah dia ke 445. Mungkin dalam 2 minggu 3 minggu dia akan ke 445 ya. Tapi minggu depan harus naik dulu ke 400. Jadi seperti itu untuk dia. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Elsa. Elsa pada hari Jumat ditutup turun tipis 1,96%. Setelah hari Kamis dia naik 3,37%. Skala harga 300. Dan Elsa ini dibeli asing ya 2 hari. Walaupun tipis ya beli. Kalau ditarik jangka menengah atau 1 bulan ya Elsa masih diakumulasi asing. Walaupun ada net sell tapi net buy-nya lebih besar daripada net sell-nya. Kita lihat broker semarinya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Elsa aman. Menurut saya ini adalah resisten kunci Elsa sebelum dia naik. Target selanjutnya Elsa ke 340. Apakah bisa spekulasi buy? Ini menurut saya bisa spekulasi buy ya. Karena Elsa ini sudah bisa dikatakan strong uptrend. Moving average 20, 60, 150 sudah di atas moving average 200 ya. Jadi yang mau spekulasi buy aja di harga penutupan hari kemarin, cut loss saja di 280, cut lossnya di 280 ya. Take profitnya terdekat di 320, tapi kalau mampu breakout pasang trailing stop akhir tahun atau di pertengahan bulan depan 340 bisa dicapai ya. Bisa lebih cepat. Jadi seperti itu strateginya. Kita hapus dulu ini yang lama biar lebih jelas. Nah ya, strategi saya yang dulu juga udah hit semua nih. Beli Elsa di dekat-dekat support. Nah jadi beli Elsa sekarang di dekat support juga. Seperti ini strateginya, buy di harga 300, cut lossnya di 280, take profit terdekat atau pasang trailing stop di 320. Kalau mampu breakout ya arah selanjutnya ke 340 ya. Jadi 11% dan potensi bagus juga Elsa ini, target ya tahun depan minimal ke 410, bahkan bisa ke ya 410 lah tahun depan ya. Jadi seperti ini strateginya. Yang mau investasi dalam tahun ke depan juga nggak masalah, beli aja Elsa, tapi diversifikasi ya, dipilihin saham yang lain juga. Jangan semuanya dibelikan Elsa, karena kalau Elsa nggak sesuai harapan naiknya ya masih bisa dibantu oleh saham-saham yang lain. Jadi seperti itu ya. Target Elsa tahun depan minimal ke 400 bisa. Bisa lebih cepat, bisa aja lebih cepat di 6 bulan atau 3 bulan ke depan ya. Jadi seperti itu. Elsa sudah terkonfirmasi breakout ya. Satu candle lagi kalau masih di atas 300 terkonfirmasi breakout dan potensi besar ke 400 di tahun depan ya. Jadi seperti itu untuk Elsa. Indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas, volume juga mulai meningkat dan dia koreksi volume kecil. Jadi ya pertanda bagus. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada TKIM. TKIM pada hari Jumat ditutup naik tipis 1,7%, kalau harga 7.475. Di hari Kamis TKIM naik cukup tinggi di 7%. Kita lihat dalam kenaikan kemarin asing net sell di 11 juta dan kita lihat broker semarinya biasa aja. Dan di sini ada MG Semesta Indo Sekuritas net buy di 51.000, tapi dia juga jualan ya di 30-an ribu. Secara teknikal TKIM akan mulai bullish reversal ya. Kalau minggu depan dia konfirmasi tutup atau 2 candle masih di atas 7.500 ya, 7.500 terkonfirmasi, kemungkinan besar TKIM akan bullish reversal dan target akhir tahun ke 10.000 ya, 9.600 sampai 10.000 ini. Dan arah selanjutnya TKIM ya kalau mampu breakout dari 10.000 ini ke 13.000 ya di tahun depan. Kita cek upside-nya. Ini terdekatnya aja ke 10.000 ini 28% akhir tahun sampai Januari kemungkinan besar bisa dicapai. Yang penting konfirmasi dulu tutup di atas 7.500, masih menunggu 2 sampai 3 candle. Dan tahun depan kalau mampu breakout dari 10.000 arah selanjutnya ke 13.300 sampai 14.000 ini ya. Dan TKIM ini range sideways-nya juga cukup lebar ya. Nih yang Bapak Ibu bisa lihat, dia
sideway-nya sangat lebar ini. Dari support aja yang dulu saya bilang bye-bye di dekat support ini di 6.180 sampai 6.200, target profit di 7.400 itu sekitar 18% ya. Cut loss-nya cuma di 8%, jadi 1:2-nya dan sangat lebar ya, sekitaran 20%. Dan ini juga kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini di 12% minggu depan mungkin bisa dicapai atau 2 minggu ke depan, dan target akhir tahun ya bisa ke 10.000 ini ya, 9.600 sampai 10.000. Jadi potensi sangat bagus untuk TKIM. TKIM juga sudah di area bottom dan volume juga mulai meningkat ya, menunggu konfirmasi minggu depan. Kalau masih di atas 7.500 baru spekulasi buy ya. Kalau Bapak Ibu yang punya barang dari daerah bawah ini, kalau dia breakdown dari 7.340 sampai 7.350 take profit dulu, kan lumayan profitnya. Dan kalau dia benar-benar turun ke bawah, buy lagi di daerah bawah sini. Harusnya TKIM nggak turun lebih dari 6.200 ini lagi ya. Jadi maksimal penurunan TKIM ke 6.200 sebelum dia konfirmasi breakout. Kalau konfirmasi breakout, penurunan TKIM maksimal di 7.400 ini ya. Jadi seperti itu untuk TKIM. Indikator MACD juga masih berpotensi besar mengarah ke atas karena garis birunya mengarah tajam ke atas, bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Jadi seperti itu untuk TKIM. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada INKP. INKP pada hari kemarin ditutup naik 0,26%, kelapa harga 9.325. Dan kita lihat saham INKP masih dijual asing ya, dari tanggal 10 kemarin di 10 November dia terus jualan dan belum net buy. Kita cek broker summary. Broker summary-nya Morgan Stanley ada di top 5 seller dan dia dijualan di 20.000. Dan kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, konfirmasi INKP ini di 10.100. Kalau mampu breakout dan terkonfirmasi, arah selanjutnya saya pasang target di 3 sampai 6 bulan ke depan ke 14.400 ya. Jadi seperti ini strateginya. Mungkin tercapai, sangat mungkin. Yang penting dia konfirmasi dulu tutup di atas 10.200 ya, minimal 10.200 baru spekulasi buy. Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy di bawah sini ya masih berisiko dia ke bawah ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau cut loss di 8.430 itu sekitar 9% ya nggak masalah. Tapi potensi untuk cut loss cukup besar dan take profitnya juga sama ya, hampir 50-50. Tapi kalau mampu breakout, pasang trailing stop, arah selanjutnya minimal ke 12.000 dia ya. Nah, akhir tahun bisa ke 12.000 bisa. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut, beli aja di harga sekarang ya. Tapi ini disclaimer on, risiko ditanggung masing-masing ya. Cut loss di 10% dengan profit yang sangat tinggi ini sekitar 3 kali lipatnya ya. Menurut saya aman, dan juga INKP ini aman, harusnya nggak lebih turunnya dari 8.590 sampai 8.600 ini. Jadi bisa spekulasi buy. Dan indikator MACD juga mulai menyempit, bar chart di bawah 0 juga makin tipis ya. Potensi INKP ini ke atas, volume juga mulai meningkat ya. Jadi bisa aja Bapak Ibu kalau mau spekulasi buy. Tapi kalau Bapak Ibu mau lebih aman, yang tidak mau risiko, ya buy-nya di 10.200 ya. Buy-nya di 10.200. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi yang mau dukung channel Borneo Trader, bisa diklik saweria.co, ada di deskripsi. Dan bagi Bapak Ibu yang mau konsultasi bisa via email, emailnya ada di deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.